Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Sabina dari kelas Psikologi Disabilitas D5. Di sini saya akan memberi penjelasan singkat mengenai jenis-jenis disabilitas. Ini untuk daftar isinya. Yang pertama ada keberbakatan atau gifted. Adalah individu yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam satu atau lebih bidang seperti intelektual, kreativitas, kepemimpinan, seni, atau akademik. Untuk karakteristiknya, biasanya IQ-nya di atas rata-rata atau biasanya di atas 130, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, berpikir kritis, dan cepat memahami informasi, dan mampu bekerja secara mandiri, sensitif terhadap isu moral dan sosial, dan biasanya mudah bosan dengan tugas rutin. Bentuk dukungan pendidikan yang bisa diberikan itu, ada seperti program akselerasi, pengayaan materi, tantangan akademik yang lebih kompleks, dan juga konseling untuk membantu regulasi emosi dan sosial. Selanjutnya ada kesulitan belajar, di mana kesulitan belajar adalah gangguan yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami, mengolah, atau menyampaikan informasi. Jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama ada disleksia atau kesulitan membaca dan memahami teks. Yang kedua ada diskalkulia atau kesulitan matematika. Yang ketiga ada disgrafia atau kesulitan menulis. Dan yang keempat ada non-verbal learning disability atau kesulitan memahami komunikasi nonverbal. Untuk karakteristik umumnya, yang pertama itu intelijensinya normal atau di atas normal, tetapi prestasi rendah pada bidang tertentu. Yang kedua ada kesulitan fokus atau mengingat informasi. Yang ketiga ada kesalahan membaca, menulis, atau berhitung yang konsisten. Dan yang terakhir ada performa akademik tidak stabil. Untuk dukungan pendidikan yang bisa diberikan itu ada seperti modifikasi metode belajar, seperti multisensori, terus ada pemberian waktu tambahan untuk evaluasi, terapi membaca atau menulis, dan juga penerapan strategi belajar individual. Lalu selanjutnya ada disabilitas intelektual, di mana gangguan fungsi intelektual yang signifikan disertai keterbatasan dalam kemampuan adaptif. Kondisi yang ditandai dengan IQ di bawah 70 disertai hambatan dalam keterampilan hidup sehari-hari seperti komunikasi, sosial, dan kemandirian. Klasifikasinya di sini ada 4. Yang pertama ada ringan, yaitu masih mampu belajar sampai tingkat dasar. Kedua ada sedang, dapat belajar keterampilan praktis, berat, memerlukan pendampingan intensif, dan sangat berat membutuhkan dukungan penuh. Untuk karakteristiknya, perkembangannya lebih lambat dari sebayanya, kesulitan berkomunikasi, keterbatasan kemampuan akademik, dan juga kesulitan dalam membuat keputusan. Dukungan pendidikan yang bisa diberikan di sini yang pertama ada pembelajaran fungsional atau keterampilan hidup, pengajaran berulang dan terstruktur, dan juga pendampingan individual. Selanjutnya ada tunarungu. Di sini tunarungu adalah gangguan pada fungsi pendengaran yang menyebabkan hambatan dalam berkomunikasi. Tunarungu mencakup tuli atau deaf dan kurang dengar atau hard of hearing. Untuk karakteristiknya, yang pertama ada kesulitan memahami bahasa lisan, ketergantungan pada isyarat visual, bahasa isyarat sebagai alat komunikasi utama atau mungkin bagi sebagiannya, dan keterlambatan bicara bila hambatan muncul sejak dini. Bentuk dukungan pendidikan yang bisa diberikan yaitu pertama ada bahasa isyarat atau komunikasi total, alat bantu dengar atau implan koklea, penempatan tempat duduk dekat guru atau dosen, dan juga materi visual dan tulisan. Selanjutnya ada tunalaras, yaitu gangguan emosi atau tingkah laku yang menghambat proses belajar. Kondisi ketika perilaku tidak adaptif, emosi tidak stabil, atau kesulitan mengontrol diri sehingga mengganggu interaksi sosial dan prestasi akademik. Karakteristiknya yaitu perilaku agresif atau menarik diri, kesulitan mengikuti aturan, perubahan emosi yang intens, sering mengalami kecemasan atau depresi, dan juga impulsif atau mudah konflik.
Bentuk dukungan pendidikan yang bisa diberikan yaitu ada konseling dan intervensi perilaku, rutinitas yang struktur dan konsisten, dukungan sosial, dan juga kolaborasi dengan psikolog atau terapis. Selanjutnya ada tunadaksa, yaitu gangguan pada fungsi gerak atau otot atau tulang yang memengaruhi aktivitas fisik. Kondisi yang melibatkan hambatan gerak, postur, atau koordinasi akibat kelainan neuromuskular, kerusakan otot, atau cedera. Contoh kondisinya ada cerebral palsy, polio, amputasi, kelainan tulang belakang, dan juga spina bifida. Untuk karakteristiknya ada kesulitan mobilitas seperti berjalan, berdiri, dan menulis, mudah keletihan, membutuhkan alat bantu seperti kursi roda dan brace, koordinasi motorik halus atau besarnya terhambat. Dukungan pendidikan yang bisa diberikan itu ada aksesibilitas ruang kelas, media pembelajaran yang adaptif, waktu tambahan untuk tugas, dan juga pendamping atau fisioterapi. Selanjutnya ada tunawicara, yaitu gangguan pada kemampuan berbicara yang tidak disebabkan oleh gangguan pendengaran atau intelektual. Kesulitan mengucapkan kata atau suara secara jelas atau tidak mampu berbicara sama sekali. Untuk karakteristiknya itu ada artikulasi tidak jelas, bicara sangat pelan atau cepat, gangguan kelancaran berbicara atau gagap, dan kosakata terbatas. Bentuk dukungan pendidikan yang bisa diberikan yaitu ada terapi wicara, latihan artikulasi, dan pernapasan, penggunaan media gambar dan tulisan, juga komunikasi alternatif. Yang terakhir ada tunanetra, yaitu gangguan pada fungsi penglihatan baik sebagian maupun total. Tunanetra mencakup buta total dan low vision atau penglihatan sangat rendah. Untuk karakteristiknya, tidak dapat membaca tulisan biasa, kesulitan mengenali objek visual, ketergantungan pada indera pendengaran dan peraba, dan menggunakan braille untuk buta total. Bentuk dukungan pendidikan yang bisa diberikan yaitu ada media braille, audio dan tactile learning, aplikasi pembaca layar, dan juga deskripsi visual oleh guru. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.